Halo Aries, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless. Jadi nggak ada batasan waktu, bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini ya. Tapi ingat gak resonate juga untuk kalian semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah mantan ya, tentang mantan kamu ya. Untuk kalian yang mungkin masih kepo tentang mantannya, apalagi yang kalian baru-baru putus mungkin ya, kita akan lihat di sini apa yang perlu kamu tahu tentang dia ya. Jadi mungkin ada hal yang tidak kamu tahu tentang dia dan di sini kalian akan ketahui gitu. Dan juga aku akan lihat bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Mantan Aries. Sometimes I stay awake thinking about you. Terkadang aku tetap terjaga memikirkan kamu. Di dalam kesendiriannya, di dalam keheningannya, dia masih memikirkan kamu. Ya, mungkin di saat dia ada aktivitas gitu ya, kalau siang hari kerja gitu ya, atau mungkin di saat dia bersama teman-temannya atau apapun yang dia kerjakan nih gitu, kayak kesibukan gitu ya, dia mungkin bisa ya untuk lupa gitu, lupa sama kamu. Tapi di saat dia mau tidur atau bahkan mungkin tiba-tiba malam kebangun gitu ya, terutama jika kamu sudah pernah berhubungan suami istri di sini, karena dia setiap saat ada tidur di sampingnya bersama dia, itu energinya itu nggak bisa mudah ya untuk dihilangkan atau dilepas. Nah, karena ini juga terkadang aku terjaga memikirkan kamu. Jadi kayak mungkin dia terbangun tiba-tiba di tengah malam ya, ketika dia bangun dia ingat kamu gitu ya. Biasa ada yang tidur di sampingnya, di sisinya, ini nggak ada gitu ya. Biasa dia bersama kamu, ini kamu nggak ada. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Kemudian di sini dia berharap segalanya itu bisa berbeda ya, nggak menjadi seperti ini, gitu. Perpisahan ini antara kamu dengan dia ini, kayaknya sepertinya itu bukan kemauan dia ya, bukan kemauan dia sebenarnya untuk beberapa orang. Ya, mungkin kejadiannya secara tiba-tiba gitu ya, atau kalau nggak gitu dulunya masih muda ya, masih muda, maksudnya muda ini ya masih impulsif, masih kekanak-kanakan gitu ya. Jadi ketika seiring berjalannya waktu, mungkin antara kamu dengan dia ini menjadi trigger untuk kalian mendewasakan diri kalian masing-masing. Nah, di sini timbul kesadaran gitu. Makanya dia berharap segalanya bisa berbeda, dan di sini kita akan bersama lagi ya, masih ada harapan ya, yang dimana orang ini masih ingin bersama dengan kamu ya. Bukan tidak mungkin kedepannya orang ini akan kembali sama kamu ya, karena juga tadi aku bilang ya, untuk beberapa orang mungkin kalian udah menjadi suami istri di sini, udah pernah tidur bareng satu rumah ya, apapun dilakuin bersama gitu. Aku sangat tertarik padamu ya. I'm so attracted to you ya. Di sini orang ini tuh sangat tertarik sama kamu. Kalau kamu berpikir dia sudah melupakan kamu, dia nggak cinta sama kamu, kamu hanya bertepuk sebelah tangan atau cuman cinta sendiri, berjuang sendiri, nggak seperti itu gitu. Ya. Di sini orang ini masih sangat tertarik padamu karena ya dia masih sering memikirkan kamu di sini. Kemudian di sini aku tahu aku pengalih perhatian dari rasa sakitmu ya. Dia tahu kamu sakit hati dan kecewa karena dia ya, karena putus ya. Seharusnya dulu itu dia kayak agar kamu bisa tetap stay, tetap tinggal tuh kayak gimana sih gitu ya, layaknya seorang pasangan tuh gimana sih gitu ya. Tapi dia nggak lakuin itu gitu
Yang dia lakuin sebaliknya, dia mungkin memenangkan egonya dia, yang mengedepankan egonya dia daripada perasaan dia. Jadi hati dan dia tidak sejalan. Makanya tadi gue bilang di sini kayak dia berharap segalanya bisa berbeda gitu, karena ya itu keputusan yang dia ambil saat itu kayak bukan keinginan dia sebenarnya gitu loh ya. Kemudian di sini ya, kamu berbicara padaku melalui musik. Oh, orang ini masih stalking kamu nih melalui sosial media ya. Kalau kalian belum blok di sini, entah kalian masih berteman atau nggak berteman, yang jelas kalau kalian belum blok, orang ini masih stalking kamu ya. Dan di sini dia tahu kamu itu berbicara dengan dia melalui musik ya. Mungkin kamu kayak pasang status quotes gitu, atau mungkin juga lagu ya, kemudian ada kata-katanya seperti itu ya. Nah, seolah-olah tuh kayak kamu memang mengungkapkan apa yang kamu rasakan ya. Entah kamu tunjukkan sama dia atau tidak, atau kamu hanya menunjukkan perasaan kamu gitu ya melalui tulisan ya, melalui karya kamu ini gitu ya, tulisan kemudian ada musiknya, itu kan bentuk ya dari kreativitas gitu ya, karya kamu gitu. Nah, ini dia tahu gitu. Makanya di sini juga dia tahu kamu itu lagi kecewa, lagi sedih, lagi patah hati gitu ya, sakit hati gitu. Dia tahu itu dia penyebabnya gitu ya. Dan di sini kita akan bersama lagi ya. Makanya tadi gue bilang bukan tidak mungkin kalian akan bersama lagi nantinya. Dia masih ingin ya. Karena dia itu kayak mungkin melalui musik, melalui kata-kata itu dia tahu kamu sakit hati, kamu kecewa. Jadi dia berpikir, oh ternyata kamu ini benar-benar cinta gitu sama dia, sayang sama dia gitu. Seperti itu. Makanya dia berharap segalanya bisa berbeda. Dia sangat tertarik sama kamu, masih memikirkan kamu. Hanya saja orang ini dia nggak maju ke kamu ya, bisa dibilang kayak ya pengecut gitu ya. Dia ada memikirkan kamu, ingin bersama lagi dengan kamu, tertarik sama kamu, pokoknya masih ingin gitu, tertarik ya, sangat tertarik gitu. Tapi dia belum maju ke kamu. Ya, masih ada hal-hal di sini yang masih mungkin dia butuh waktu. Tapi bukan tidak mungkin kedepannya dia akan kembali lagi bersamamu, karena di sini ada we will be together again. Bisa vice versa ya. Kemudian kita lihat di sini energi dia ke kamu. Distractions. Ya kan, ada children, kekanak-kanakan, masih impulsif, masih childish, atau mungkin kamu dealing dengan seseorang yang lebih muda, atau seperti yang Mama tadi, ini adalah pasangan kamu sendiri yang kamu sudah menikah dengan dia, sudah pernah punya anak gitu ya, sudah punya anak, atau mungkin salah satu atau keduanya, kamu atau dia mungkin punya anak di sini gitu. Ya, dan di sini ada soulmate ya, energi soulmate. Kamu dengan dia soulmate. Ya, ini menyandakan juga yang dia masih pengen sama kamu sebenarnya. Ya, make the effort. Aku rasa orang ini pengen berjuang lagi nih ke depannya ya, karena di sini juga ada we will be together again. Gitu. Dia ingin kembali lagi bersama kamu. Dan di sini ada pay attention to the red flags. Mungkin ini menunggu waktu yang tepat, atau bisa juga menunggu tanda dari kamu ya, orang ini gitu. Menunggu tanda ini ya maksudnya entah kamu ngasih ya, pokoknya ngasih tanda ya, entah melalui chat, say hello atau apa gitu ya. Dari situ kalau kalian mungkin entah ini juga dia menunggu adanya time kamu dengan dia ketemu, nggak tahu ketemu secara kebetulan atau mungkin dibuat-buat, yang dimana reuni ini contohnya, reuni temennya kamu juga temennya dia. Nah, mungkin di situ ketika ada waktu yang pas
Mungkin dia akan ngajak kamu balikan di sini ya, gitu. Apapun itu di sini, yang jelas orang ini sepertinya ingin berjuang kembali ke kamu, gitu. Kemudian kita lihat lagi dari zodiak dia ya, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya dia. Soulmate ini menandakan kamu dengan dia itu sudah satu frekuensi atau satu level, atau masih punya perasaan yang sama, keinginan yang sama, hasrat yang sama gitu. Jadi we will be together ini bukan hanya dia saja mungkin yang menginginkan, tapi kamu juga masih pengen untuk bersama dia lagi. Hanya harus ada effort di sini. Salah satu atau keduanya harus ada effort gitu. Capricorn, Leo, kamu mungkin dealing dengan Leo. Kemudian Sagittarius, Scorpio, Gemini, ya, Capricorn, Leo, Sagittarius, Scorpio, Gemini untuk zodiak dia ya, di Sun, Rising, Venus-nya. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.